Nggih. Jember mendung-mendung teras nih kok, Prof. Nggih, di sini juga kalau mendung nggih. Bisa pakai ini. Pakai tanda tanya mana nanti bisa. Itu Pak Dekan. Aku Bu. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bang Unesa. Dr. Frida, alhamdulillah bisa hadir. Aduh, sehat ya, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman di Alhamdulillah. UNG? Iya baik semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh, ini sehat semua. Yang penting sehat lah. Bisa Iya. ketemu walaupun tatap maya ini. Iya. Bu Frida. Mudah-mudahan berikut Pak, bisa kalau langsung. pakai Zoom gini bisa dari mana-mana. Iya, ini Prof, betul Prof. Ini Bu Dr. Frida teman sekolah dulu, Prof. Oh, gitu. Ya, lama tidak berjumpa ini. UNG ini Gorontalo ya, Bu? Assalamualaikum Bapak Ibu. Nggih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Prof Yus, Pak Dekan, dan Bapak Ibu peserta. Karena sekarang waktu menunjukkan pukul 7.36, insya Allah kegiatan webinar akan kami mulai. Nggih. Iya. Prof Muflas sudah gabung ya, kalau saya di layar saya. Sampun Pak Yus, gabung saya. Yeah, Assalamualaikum. terima kasih Prof Muflas. Juga ngenjang Prof Muklas, sehat Ji. Alhamdulillah sehat Pak Dekan. Ji. Lama tidak bertemu setelah dari UNESA. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara akan segera kita mulai. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa. Terdengar Bu Husnul. Baik, terima kasih banyak. Yang terhormat Bapak Profesor Yus Muhammad Khalili, MSI selaku Gubernur Indo MS Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Kukuh Munandar MKes selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muflas Samani MPD selaku Ketua Umum Lamdi yang nantinya akan menjadi narasumber webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Yoga Dwi Windy Kusumaningtyas SPD MSc selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Yang terhormat Bapak Ibu Pengurus Indo MS Jawa Timur. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Acara webinar pagi ini merupakan kerjasama Indo MS Jawa Timur dengan program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Jember dengan tema bedah instrumen dan proses akreditasi prodi melalui Lamdik. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima acara inti, acara keenam penutup. Baiklah hadirin, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara kedua ialah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Bapak Abdul Jalil MPD kepada Bapak Jalil. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Abi kentut. وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan. Iya, makasih. Acara berikutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kegiatan Webinar kepada Ibu Yoga Dwi Windy Kusumaning Tias SPD MSc, disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali. Yang terhormat Profesor Dr. Yus Muhammad Khalili, Gubernur Indo MS Jawa Timur, Dr. Kukuh Munandar MKes, Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, yang kami hormati narasumber webinar kita pada pagi hari ini yang telah hadir, Profesor Dr. Mukhlas Samani MPD, yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta webinar bedah instrumen dan proses pengajuan LAMDIK pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat dan semangat untuk mengemban amanah mengelola prodi pendidikan di institusi masing-masing kita. WA jadi grup Kedua, sholawat dan salam terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang alhamdulillah dan puji syukur mendapat antusiasme yang luar biasa untuk bergabung pada kegiatan webinar hari ini. Saya ingin melaporkan bahwasanya hingga saat ini ada 175 peserta yang telah terdaftar dan sekitar 157 peserta yang bergabung pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini.
Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Indo MS yang telah memberikan kesempatan kepada program studi kami untuk berkolaborasi bersama mengadakan webinar pada pagi hari ini. Kemudian selain itu, karena antusiasme yang luar biasa, juga hari ini berkesempatan hadir beberapa perwakilan program studi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan universitas lain dari beberapa wilayah Indonesia Timur, ada dari Gorontalo hingga Oku juga hadir. Yang saya yakin Bapak dan Ibu memiliki semangat yang sama untuk menggali informasi dan belajar dari Prof. Mukhlas Samani terkait instrumen dan proses pengajuan LAMDIK. Saya mewakili panitia menyampaikan permintaan maaf jika nanti dalam penyelenggaraan acara webinar ini ada kesalahan yang kami tidak sengaja lakukan maupun kami sengaja lakukan. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, harapan kami semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita selaku pengelola prodi untuk dapat menyiapkan akreditasi prodi kita dengan baik agar mendapatkan predikat prodi yang berkualitas serta unggul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Gubernur Indo MS Jawa Timur kepada Bapak Profesor Yus Muhammad Khalili, MSI, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Kukuh Munandar MKes. Selamat pagi Pak Kukuh. Terima kasih Pak Kukuh atas kesediaannya berkolaborasi dan terfasilitasinya kolaborasi kegiatan webinar hari ini dengan Universitas Muhammadiyah Jember melalui Bu Yoga, yang beliaunya juga sekaligus sebagai pengurus koordinator untuk wilayah Timur. Yang juga sama-sama kita hormati Profesor Mukhlas Samani. Terima kasih Prof. Mukhlas atas kesediaannya. Beliau ini adalah Ketua Umum LAMDIK ya. Jadi atas kesibukannya yang sangat, kita menata waktu sangat luar biasa ini. Kemarin untuk bisa sehingga ada pergeseran waktu setengah jam karena perhitungan waktu yang sangat luar biasa. Terima kasih Prof. Mukhlas atas kesediaannya untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami di Indo MS Jawa Timur berkaitan dengan kegiatan kita ini. Yang juga sama-sama kita hormati Kaprodi Pendidikan Matematika, Ibu Bapak Pengurus Indo MS Jawa Timur, serta yang berbahagia seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya Indo MS Jawa Timur melaksanakan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat kepada sivitas akademika baik di kampus maupun di dunia pendidikan yang lain sekalian. Ini adalah rangkaian kegiatan yang kita rancang ya berkaitan dengan tren saat ini, yaitu proses akreditasi yang berpindah untuk program studi itu dari BAN PT ke LAMDIK ya sekalian ya. Ini khususnya secara umum di LAM yang insya Allah sekarang ada 5 atau 6 ya, jadi 5 ada 6 LAM itu ya, dan salah satunya adalah LAMDIK ini sekalian. Nah, kami ingin mendapatkan informasi yang berasal dari data primer sekalian. Jadi Indonesia Jawa Timur menginisiasi ingin mendapatkan informasi yang dari data primer. Oleh karena itu kami mengundang Profesor Mukhlas untuk bisa memberikan informasi atau penjelasan secara detail berkaitan dengan proses akreditasi. Syukur-syukur nanti kalau dia menyampaikan berkaitan dengan instrumen-instrumen. Jadi karena data primer kami sangat butuhkan, tidak hanya informasi-informasi dari sana-sini, tapi benar-benar mendapatkan data primer dari Prof. Mukhlas sendiri. Bapak sekalian, jadi
saat ini mau tidak mau yang proses akreditasi harus kita lakukan untuk mengatakan penjaminan mutu tentang perguruan tinggi kita, program studi kita. Oleh karena itu, sekalian jadi kita perlu menyiapkan yang ada di prodinya masing-masing ya, bagaimana sehingga prodi-prodi kita bisa menjadi sebuah prodi yang unggul, sehingga oleh karena itu kita sangat membutuhkan informasi-informasi berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang akan dinilai, apa sih sebenarnya yang akan dilihat ketika ada proses akreditasi tersebut. Oleh karena itu, saya nanti mohon kepada Prof. Mukhlas untuk bisa menyampaikan secara lengkap, secara detail. Jadi apa-apa yang harus kami siapkan, ya, apa-apa yang harus prodi siapkan ketika ada proses akreditasi melalui Lamdik tersebut. Saya pikir kata sudah terbatas oleh waktu karena nanti kita pukul 8 sudah harus dimulai kegiatan ini. Ya, saya tidak mau perpanjang sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Mukhlas dan seluruh peserta yang insya Allah jumlahnya tadi 175 ya, yang sudah bergabung 164 Bu Yoga ya pada saat ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebuah kegiatan dinilai sebagai ibadah dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan yang ketiga. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Bapak Dr. Kukuh Munandar MKas, disilahkan. Terima kasih. Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai pagi hari ini masih diberi nikmat sehat sehingga sempat mengikuti webinar, bedah instrumen dan proses akreditasi prodi melalui Lamdik. Salawat dan salam kita selalu haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di aru kiamah nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati Gubernur Indo MS Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Yus Muhammad Khalili MSI. Selamat Bapak, terima kasih atas kesempatan Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Jember bisa melaksanakan kegiatan ini. Matur nuwun. Dan tak lupa yang kita hormati bersama guru kita yang akan menjadi narasumber yang luar biasa pagi hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani MPD. Beliau adalah Ketua Umum Lamdik, sekaligus guru kita, guru besar dari Universitas Negeri Surabaya. Sugeng rawuh Prof, mohon izin, mohon berkenan. Terima kasih Pak Dekan. Jadi kami kukuh ini yang sekarang menggawangi di FKIP UNU Jember. Yang saya hormati Ibu Kaprodi saya, yaitu Bu Yoga Dwi Ningtyas MPD MSc dengan timnya yang telah mempersiapkan webinar ini. Semoga jerih payah Ibu dengan teman-teman bisa menghasilkan yang terbaik terutama bagi kita di Prodi Pendidikan Matematika sekaligus UPPS di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Yang saya hormati para pengurus Indo MS Jawa Timur yang juga telah membimbing tim dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Jember untuk kegiatan kali ini.
Tak lupa yang saya banggakan, saya hormati peserta webinar bedah instrumen dan proses akreditasi prodi yang telah hadir di pagi hari ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, walaupun tadi ada yang menyapa saya mohon maaf ya, karena belum bisa melihat satu persatu ibu bapak yang hadir. Tadi ada Associate Profesor Dr. Frida Mariati dari UNG yang menyapa saya karena teman seperjuangan dulu. Dan ibu bapak Kaprodi Pendidikan Matematika yang hadir maupun UPPS, tetapi tidak hanya dari prodi Pendidikan Matematika, karena ada yang dari prodi-prodi yang lain. Setahu saya, Associate Profesor Dr. Frida itu Kaprodi pasca sarjana S3 di UNG. Dan yang lain. Semoga, kalau keliru mohon maaf. Dan yang lain, karena tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah hadir. Semoga kegiatan ini sama-sama kita ikuti, karena seperti yang diungkapkan oleh Prof. Yus, ini narasumber primer yang luar biasa yang menyempatkan waktu kepada kita semua, yaitu Profesor Dr. Muklas Samani. Sibuknya luar biasa karena berkali-kali ikut kegiatan seminar, saya ketemu beliau. Tetapi saya tidak berani menyapa. Menyapanya dari jarak jauh, dari hati. Mari kita ikuti, semoga memberikan pencerahan kepada kita semua sebagai pengelola utamanya di prodi pendidikan. Agar prodi-prodi pendidikan yang mulai periode ini yang mau mengajukan sudah menggunakan LAMDIK. Kalau sebelumnya ada alternasi bisa masih menggunakan BAN PT. Tetapi ke depan semuanya sudah menggunakan LAMDIK. Mari kita ikuti sehingga kita menjadi tercerahkan akan apa dan bagaimana akreditasi yang dilakukan di LAMDIK. Saya kira demikian, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Indo MS Jawa Timur yang telah sudi memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan. Jadi apa nih? Mohon maaf Pak Koko, suaranya. Untuk itu, sekali lagi, karena ini tadi ter-unmute, terima kasih kepada Prof. Yus dan Indo MS Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sekaligus kepada narasumber kita, guru kita, Profesor Dr. Haji Muklas Samani MPD, yang telah mau berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih. Sebelum berakhir, saya akan sedikit membacakan pantun. Pagi hari enaknya minum kopi. Dalam kopi terasa pahit. Mari bersama kita ikuti webinar ini dengan narasumber Profesor Dr. Haji Muklas Samani MPD. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum melanjutkan ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kepada para peserta untuk menghidupkan kamera, bagi yang belum menghidupkan kamera. Meskipun terkendala tidak menggunakan virtual background, tidak apa-apa. Ada 8 slide, mohon ditunggu. Satu. Slide 2. Slide 3. Empat. Apa itu? Sedotan. Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya kepada para peserta dan seluruh hadirin. Berikutnya adalah acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti. Pemaparan materi pada acara ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani MPD, selaku Ketua Umum Lamdik. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Nurul Imamah MSI, selaku Gugus Penjaminan Mutu Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Ibu Nurul disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat datang kami ucapkan kepada Profesor Dr. Mukhlas Samani dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang, semoga sehat selalu Bapak. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mengikuti webinar bedah instrumen dan proses akreditasi prodi melalui Lamdik. Maka izinkan saya Nurul Imamah MSI untuk membantu proses acara ini mulai dari awal hingga akhir. Acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum pemaparan materi ini disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mukhlas Samani, maka izinkan saya terlebih dahulu memberikan CV singkat atau terkait dengan pemateri kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani yang lahir pada tanggal 15 Desember 1951, yakni merupakan guru besar di bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Beliau adalah salah satu rektor pada periode 2010 hingga 2014. Profesor Dr. Mukhlas juga dikenal sebagai publik, sebagai tokoh, akademisi, pemerhati, dan pejuang pendidikan, sehingga beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Mungkin itu adalah CV singkat dari beliau Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani. Untuk waktu, karena kita nanti 90 menit nggih, Prof, karena banyaknya acara dari Prof kita yang hadir pada pagi hari ini, maka untuk berjalannya waktu dan supaya efektif, maka 90 menit nanti
60 menit untuk sesi pemaparan materi, berikutnya sesi tanya jawab. Berikutnya waktu kami berikan kepada Bapak Profesor Dr. Muhla Samani. Monggo Bapak disilakan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, suara Alhamdulillah. belum terdengar. Terdengar, Gi? Oh. Jelas, Prof. Terdengar. Sampun, Prof. Terdengar, Gi? Iya. Sampun. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pak Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, Pak Gubernur Indo MS Jawa Timur, teman-teman semuanya, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang Lamdik gitu ya. Ketika saya dikontak pertama kali oleh Bu Manu, sebenarnya juga sambung oleh Bu Eli, saya sampaikan kalau diminta untuk bedah instrumen, lebih tepat sebenarnya Prof. Joko Nurkamto dari UNS, ada Prof. Eko Haryadi dari UNESA, ada Prof. Ivan Hanafi dari UNJ. Beliau yang menggawangi pengembangan instrumen gitu ya. Saya malah tidak tahu detailnya. Nah, teman-teman, tapi kemudian saya diminta ya nggak apa, insya Allah akan saya sampaikan, tetapi tentu tidak sampai detail betul gitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan, sekarang ini ada 6 lam. Yang paling tua itu lam kesehatan, lam PT Kesehatan itu, seingat saya tahun 14 paling berdiri. Waktu itu bagian dari programnya HPEC tuh, HPEC gitu ya. Yang 5 itu bareng-bareng. Lam sama itu untuk sains, apalah kata istilahnya itu apa, ilmu formal ya. Lam kependidikan, lam EMBA itu untuk ekonomi, manajemen, bisnis dan seterusnya itu. Ada lam teknik, ada lam informasi dan komputer, ada 6. Nah, saya tidak tahu bagaimana ceritanya karena di benak saya ketika Bu Manu ngontak saya itu mungkin Indo MS itu lebih dekat dengan Lam Sama ya. Lam Sama itu sekarang ketuanya Prof. Mitra Jamal dari ITB, tapi yang aktif sehari-hari itu Bu Melani dari ITS. Ya. Memang ketika kami mendirikan Lam Pendidikan, kami diskusi dengan Prof. Mitra waktu itu, prodi-prodi di LPTK, Fakultas MIPA itu ikut siapa gitu ya. Kemudian saya mengontak waktu itu, ingat saya Prof. Martina ya dari Unimed sebagai Ketua AMLI, Asosiasi MIPA LPTK Indonesia. Beliau oke, kami AMLI ikut bergabung di dalam pendidikan. Nanti prodi-prodi matematika, fisika murni ikut lam sama gitu ya. Oke, nggak jadi masalah bagi kami. Jadi kesepakatan kami dengan Prof. Mitra lam sama, nanti prodi-prodi matematika, fisika, kimia yang murni itu ikut lam sama. Tapi pendidikan matematika, pendidikan kimia, dan seterusnya itu ikut lam kependidikan. Gitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, kalau saya tidak keliru ingat, gitu, yang sekarang ini berproses itu adalah bidang keagamaan, tampaknya segera akan hadir itu, yang bidang hukum yang dimotori oleh Pak Rektor UNS, Prof. Jamal, juga berproses, yang saya dengar juga dalam bidang pertanian gitu ya. 3 lam ini mungkin akan segera berdiri untuk menambah yang 6 itu. Nah, teman-teman, sedikit cerita saja, Lamdik ini sebenarnya bukan cepat lahir gitu ya. Jadi sebenarnya digagas tahun 13 gitu ya. Tahun 13. Supaya teman-teman mungkin dapat informasi, tahun 13, 9 tahun lalu sudah dimulai. Waktu saya masih direktur gitu, karena itu merespon Undang-Undang 12, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang memang di Undang-Undang itu mengatakan akreditasi
perguruan tinggi oleh BAN PT, akreditasi program studi oleh LAM gitu kan. Ya tahun 13 9 tahun lalu, tapi kemudian ya biasalah kita lupa dan seterusnya itu baru intensif itu tahun 18. Salah satu sebenarnya kalau teman-teman di kalangan semua Muhammadiyah, salah satu penopang pendirian itu Muhammadiyah Surakarta. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya pada Prof. Harun yang sekarang Wakil Rektor 1, dulu Dekan FKIP, itu salah satu yang memulai mendirikan Lamdik ini gitu kan. Panjang ceritanya tahun 18 kami mulai membuat naskah akademik, dipresentasikan berkali-kali, tahun 19 lah ingat saya tanggal 2 Agustus baru setujui. Jadi kira-kira 1,5 tahun lah kira-kira baru proposal itu disetujui. Kemudian tanggal 20 Agustus itu dideklarasikan di Denpasar waktu itu 5 lam baru itu. Kemudian kami diwajibkan untuk membuat badan hukum. Badan hukumnya itu berdiri Desember tahun 19. Jadi secara hukum lembaga Lamdik ini berdiri mulai Desember tahun 2019. Tapi ternyata kemudian setelah punya itu harus nyusun instrumen. Karena ternyata kita ini LAM ini M-nya kakinya cuma 1. Jadi sebelumnya kami banyak belajar kepada katakanlah berbagai lembaga organisasi internasional yang mereka punya kewenangan menentukan berbagai standar sendiri. Kita nggak bisa. Ternyata harus berbasis SNDIKT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan terinstrumen itu harus disetujui oleh BAN PT. Dan mungkin teman-teman perlu sekedar informasi, instrumen yang kami susun itu mungkin hampir 2 tahun ya baru di-approve itu. Ngalang-ngalai bikin disertasi itu. Padahal nyusun karena para guru besar itu 2 tahun. Kita mulai tahun 19, tahun 2021 baru setujui. Panjang sekali. Jadi baru 3 September tahun 2021 instrumen kita di-improve. Itu pun baru S1 saja. S2, S3, PBG-nya belum disetujui gitu ya. Nah, kemudian setelah kami instrumen punya, badan hukum punya, kita harus punya cakupan prodi. Ternyata prodi itu cakupannya itu juga pakai keputusan menteri ya. Dan itu baru tahun berapa itu ingat saya juga tahun 2021 berdiri. Terakhir kemudian biayanya berapa? Waktu sampai saya agak gondok gitu ya dengan Pak Harun gondok itu, saya bilang sama Pak Dirjen Dikti, sudahlah kalau memang ini nggak berdiri kami bubar. Karena kami ini sudah 3 tahun kerja bakti, nggak ada yang beri honor, semua biaya sendiri. Nah, kalau kami terus begitu kan nggak jelas. Saya bilang sama Pak Dirjen Dikti, kalau memang iya tolong segera iya, kalau nggak apa-apa kami bubar kok, apa-apa gitu kan. Ternyata kemudian akhir Desember itu diresmikan gitu kan. Jadi katakanlah Lamdik ini bersama LAM yang lain itu tanggal 30 Desember 2021 baru disahkan berdiri. Itu pun pakai masa transisi 3 bulan. Artinya Januari, Februari, Maret kami itu diminta untuk menyempurnakan diri dan nanti akan diverifikasi baru boleh jalan apa enggak gitu ya. Panjang ceritanya. Nah, ini gambarnya berkali-kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang kenal ya, Prof. Sunandar itu guru besar pendidikan matematika di UGRIS Semarang. Kami hutang budi pada beliau almarhum. Jadi beliau ini pengembang instrumen, wafat kena COVID. Sebelum kami bisa memberikan honor sepeser pun. Karena beliau meninggal, ingat saya waktu itu kira-kira bulan Agustus tahun 2021 gitu ya. Ya moga-moga bagian dari amal jariah beliau dan mau jadi bekal beliau menghadap Sang Khalik ya. Teman-teman, Lamdik ini sesuai dengan aturan didirikan oleh 2 kaki. Atau asosiasi kependidikan, ada ISPI, ada APKIN, ada TEFLIN segala macam itu. Dan kaki yang lain itu penyelenggara prodi pendidikan.
yang dikumpulkan menjadi LPTK negeri, LPTK swasta, kemudian FKIP, dan yang terakhir bergabung itu Fakultas Tarbiyah. Karena ketika kami membuat naskah akademik, kita menemukan ternyata jumlah Fakultas Tarbiyah itu tidak kalah, itu lebih banyak dibanding Fakultas FKIP. Gitu, ya. Jadi LPTK di bawah Kementerian Agama itu jumlahnya lebih banyak dibanding LPTK di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, kami memastikan agar nanti nggak ramai di belakang hari, maka Lamdik itu berbentuk yayasan dan Dewan Pembinanya sebagai pemilik LAM ini itu merupakan wakil dari pendiri, Ketua Umum ISPI, Ketua Umum LPTK Negeri, Ketua Umum LPTK Swasta, Forkom FKIP Negeri, dan Forkom Fakultas Tarbiyah. Dan semua ex officio. Karena apa? Kami takut nanti kalau kemudian di belakang hari itu nggak ex officio, kalau bapaknya meninggal, nanti anaknya bilang, oh itu bapakku, itu punyaku. Gitu. Maka ex officio. Nah, inilah kemudian orang-orangnya. Jadi ini yang menjadi pengurus menjadi apa ya di Lamdik, di akte notaris dan di Kumham. Dewan Binanya Prof. Ganefri mewakili LPTK Negeri, Prof. Ahman mewakili ISPI, Prof. Super Anif, panjenengan semua kenal, Rektor Muhammadiyah Surakarta mewakili LPTK swasta, Prof. Sofendi mewakili FKIP, dan Pak Dr. Ahmad Arifi mewakili Fakultas Tarbiyah. Pengawasnya ada 8, dan Dr. Zulkifli itu mewakili AMLI. Karena kemudian ketuanya bergeser dari Prof. Martina ke Dr. Zulkifli. Pengurusnya yang sehari-hari menangani saya, ketua umumnya, ketuanya Prof. Harun, sekarang Wakil Rektor Saktu Muhammadiyah Surakarta. Ada Pak Aceng ini dari Untirta, Bu Sofi dari UNJ Jakarta, Pak Agus dari UPI, Pak Lukman dari Tadulako, dan Pak Muhti dari UGRI Semarang. Nah, kemudian ternyata dalam perjalanannya ada pergantian. Saya gembira, kemudian teman-teman enak sekali, oke saya sudah ganti, maka Prof. Mahdum mengganti Prof. Sofendi. Bu Surin, dekannya Tarbiyah UIN Jakarta, menggantikan Pak Ahmad Arifi, Prof. Sumaryanto menggantikan Prof. Sutrisno dari UNJ, Prof. Salahuddin menggantikan Prof. Asep dari UPI, dan Bu Tami, mungkin teman-teman kenal, dari Malang, menggantikan Pak Joko Nurkamto. Jadi inilah pengurus yang sekarang ini ada, yang menangani Lamdik. Jadi kami gembira ketika mereka pergantian pengurusan dengan rela, dengan bagus, oh aku harus ganti karena sudah tidak lagi menjabat. Teman-teman, ini data kita. Jadi saya mengatakan bahwa ternyata jumlah LPTK di bawah Kemdikbud itu lebih kecil dibanding di bawah Kemenak. Saya kaget ketika dengan Pak Harun tahun 80 jumpai, lu jumlah LPTK 1.500 ya. Dulu kami bayangkan paling 400, 500, ternyata 1.500 itu. Dan sebagian besar, katakanlah 97 negeri dan 89 swasta itu di bawah Kemenak yang Tarbiyah itu. Yang menarik adalah jumlah prodinya sekitar 5.000, tapi ada 1.500 yang tidak aktif gitu ya. Kita sampai sekarang belum tahu. Dugaan saya memang ada yang sudah nggak jalan, misalnya SKGJ itu sudah nggak ada. Inilah yang jadi cakupan kewenangan dari LAM Kependidikan. Teman-teman, saya sekarang akan masuk kepada yang diminta oleh panitia bagaimana supaya sukses gitu ya. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang 12 itu kan memang apa istilahnya ya? Penjaminan mutu itu diminta betul oleh pemerintah kepada perguruan tinggi. Dan itu secara sistemik. Itu yang saya katakan sebenarnya kalau sistem penjaminan mutunya internalnya itu bagus, maka itu kunci sukses pertama. Itu sukses pertama. Jadi tolong teman-teman,
SPMI apapun namanya itu jalan bagus gitu ya, karena itulah sebenarnya yang akan pertama kita lihat. Yang kedua, amanat undang-undang itu data yang digunakan LAM, semua LAM itu datanya data PDDikti. Data PDDikti. Bahkan kalau data di laporan dan PDDikti tidak sama, maka yang digunakan data PDDikti. Sehingga kunci kedua, tolong data PDDikti diupdate betul. Karena itu yang akan dihitung sebagai dasar. Gitu ya. Nah, berikutnya, akreditasi program studi LAM, tapi LAM-nya belum ada oleh BAN PT. Jadi teman-teman, kalau nanti ada prodi yang tidak dalam cakupan 6 LAM tadi, sampai sekarang masih di BAN PT, misalnya psikologi, misalnya apa ya, bidang-bidang pertanian, itu masih di BAN PT. Satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan pada teman-teman bahwa LAM itu tidak mengenal perpanjangan otomatis. Karena itu perintah dari Permen. Banyak yang protes, saya bisa katakan tidak mungkin LAM berani karena Permen mengatakan pasal 8 ayat 2 itu kalau akreditasi berakhir maka LAM wajib melakukan reakreditasi. Katanya kalimatnya wajib ya, wajib. Jadi katakanlah kemudian tidak mungkin LAM melakukan perpanjangan secara otomatis seperti di BAN PT karena memang tidak memungkinkan. Sementara BAN PT memang diamanatkan untuk melakukan perpanjangan. Saya tidak tahu betul kenapa alasannya, tapi itulah Permen nomor 5 tahun 2020 gitu kan. Nah, kembali lagi, kalau saja SPMI-nya bagus, sekali lagi bagus, maka insya Allah akan sukses akreditasinya. Karena yang pertama kali akan dilihat nanti adalah SPMI. Data-data SPMI yang akan dilihat. Maka nanti ada bagian dari instrumen yang mengatakan apakah SPMI-nya berjalan dengan baik. Apakah ada kebijakannya, ada catatan pelaksanaannya, ada evaluasinya, ada tindak lanjutnya. Itulah kunci sukses yang ketiga. Teman-teman, ini yang juga perlu saya sampaikan. Jadi BAN maupun LAM itu memang diminta untuk melakukan penyetaraan prodi yang sudah ikut akreditasi di lembaga internasional. Tetapi catatannya begini, itu hanya bisa kalau pertama lembaga akreditasinya itu diakui pemerintah. Bahkan beberapa LAM, karena kami punya Forkom LAM ya, Forum Komunikasi LAM, dan kebetulan saya sebagai koordinatornya gitu ya, koordinator pelaksananya, ketuanya ketua LAM PTKes. Jadi kita hanya mengakui kalau lembaganya diakui pemerintah dan itu apakah bidang cocok. Misalnya LAM teknik tidak mengakui kalau LAM-nya tidak dalam naungan Washington Accord. Gitu ya. Nah, ketika LAM-nya internasional diakui pemerintah, kemudian akan dicek instrumennya. Karena LAM kita ini, termasuk LAM PTKes itu diwajibkan menggunakan SN-Dikti. Kami sudah baca beberapa LAM internasional itu tidak selengkap SN-Dikti. Jadi ada lembaga internasional yang tidak mengecek penelitian, hanya teaching saja. Sehingga katakanlah tidak kompatibel dengan SN-Dikti, gitu kan? Jadi katakanlah oke diakui kalau instrumennya itu memang kompatibel. Kalau enggak, kita belum tahu. Mudah-mudahan minggu depan ada keputusan. Arahnya kalau memang ada bagian yang belum dicakup, maka diminta untuk melaporkan. Supaya nanti seimbang antara yang ikut internasional dengan ikut yang LAM di nasional gitu ya. Nah, teman-teman, ini saya sampaikan karena pengalaman juga di LAMDIK.
ada prodi-prodi yang oleh peraturan BAN dimasukkan ke Lamdik, tapi setelah kami pelajari profilnya tidak cocok, maka kami usul supaya itu dikeluarkan. Saya jujur itu yang bimbingan konseling Islam. Ternyata di lingkungan IAIN, UIN itu ada bimbingan konseling Islam, ada bimbingan konseling pendidikan Islam. Yang BKI ternyata itu di Fakultas Dakwah. Jadi itu saya tanya, kemana lulusannya? Oh, itu sebagai apa ya, konsultan, sebagai penasehat bidang perkawinan. Kalau gitu bukan kita kalau perkawinan. Maka itu lebih cocok di tempat lain gitu kan. Oke. Jadi artinya walaupun bidang itu prodi dimasukkan di LAM tertentu, kalau kita merasa nggak cocok, kita bisa usul ke BAN supaya dipindah gitu. Contohnya banyak itu, khususnya di bidang kesehatan. Di bidang instrumen kesehatan banyak, apakah ikut teknik atau ikut LAM PT Kes gitu. Juga ada prodi yang secara sengaja minta pindah dan kami sepakat. Jadi di ITB itu ada prodi namanya pembelajaran matematika. Mungkin Pak Gubernur tahu itu ya, di S2 yang saya tahu sejarahnya itu kan dibuka ketika teman-teman Kemenak menyekolahkan guru madrasah ke ITB kan. Itu beliau lebih cocok ikut LAM sama. Saya bilang monggo. Jadi itu walaupun hanya pembelajaran tapi ikut LAM sama gitu kan, nggak apa-apa, wong itu kan pilihan ya. Dan kami sepakat, Prof Mitra juga sepakat kan. Nah ini saya mulai masuk ke yang agak detail, tapi mohon maaf saya tidak tahu detail betulan gitu ya. Jadi sejak awal kami menggunakan konsep outcome based education. Jadi yang kita fokus adalah outcomes-nya. Saya guyon gini Pak Gubernur. Kalau kita beli nasi goreng itu saya pilih rasanya kok. Bahannya apa kita nggak pernah tanya kok. Maka outcome-nya yang pokok. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya nanti ada outcome yang diutamakan, tetapi tetap harus memperhatikan standar nasional pendidikan tinggi. Nah inilah kemudian konsekuensi dari outcome based education. Jadi nanti kita akan punya instrumen, ingat saya jumlahnya 80-an butir gitu ya. Dan kami tidak memisahkan. Jadi kami punya satu LED saja. LKPS-nya kita integrasikan kepada LED. Kenapa? Supaya nanti yang membaca LED itu juga membaca data LKPS gitu ya. Nah, kalau kita baca ini, kita baca dari pembagian ini, katakanlah yang betul-betul untuk instrumen prodi itu kan yang B itu. Yang B itu. Yang jumlahnya 73 butir itu. Itu akan mencakup 85% dari total skor. Yang 10% itu untuk PPS atau untuk fakultas begitu yang 5% itu untuk nanti apakah memang itu ada SPMI bagus gitu kan. Dari 85% itu, kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, itu 29% proses, 33% output. Jadi kalau kita jumlahkan itu, 62% itu ngomong proses dan output outcomes. Sedangkan untuk input dan seterusnya itu, hanya 22%. Itu yang mungkin ciri khas kami guyon begini, Pak Gubernur, Pak Dekan, berapa dosennya, kayak apa ruangnya itu ya penting. Tapi lebih penting apakah perkuliahannya bagus. Apakah memang lulusannya itu bagus. Apa ketika mahasiswanya PPL dianggap bagus oleh sekolah. Ketika lulus mereka sekolah, apa ngajarnya bagus. Itu yang pokok. Yang pokok. Nanti ciri-ciri dik akan mendapat perhatian. Misalnya apakah namanya micro teaching, namanya apapun gitu ya. Kemudian kami akan memang akan mengeset betul ada asesor yang datang ke kelas untuk melihat proses pembelajaran. Karena biasanya mahasiswa itu akan terinspirasi dosennya ketika mengajar gitu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini kunci Bapak Ibu berikutnya,
Kami punya 4 buku mau dipelajari, 1 naskah akademik silahkan dipelajari, 2 instrumen, 3 panduan penyusun LED, 4 matriks penilaian. Jadi sebenarnya panjenengan juga bisa exercise, skorku berapa ya gitu. Ketika sudah mengisi LED menjajarkan dengan buku 4 matriks penilaian. Dan semuanya itu sudah disetujui oleh Ban PT berdasar SN Dikti. Nah, ini yang saya katakan. Teman-teman begini, saya guyon begini Pak Gubernur, Pak Dekan. Jadi ya ini suka kelakar gitu kan. Saya selalu menggunakan analogi anak saya. Kalau anak saya dulu waktu masih muda, mereka belum menikah. Kamu punya pacar? Punya ya. Kau pernah ke rumahnya? Pernah. Ke rumahnya kapan? Malam minggu. Jam berapa? Jangan nak. Kalau kamu datang ke sana malam minggu jam 7, jam 5, dia udah mandi 4 kali itu. Nanti setengah 6 dia sebelum maghrib pergi ke salon. Jangan rambutnya lurus jadi keriting. Jangan, keliru kamu. Gimana ya? Sana Senin pagi jam 6 itu wajah aslinya. Ya, kita ingin betul melihat akreditasi itu. Ini loh wajah aslinya prodi. Bukan yang dibedai gitu ya. Ya nggak apa-apa dibedai, tapi jangan sampai kemudian ketika ada sudah datang lab yang lengkap, begitu pulang labnya hilang. Jangan begitu, gitu kan. Nah, itu karena apa? Ujungnya nanti kami sampaikan Lamdik itu inginnya besoknya tidak hanya mengakreditasi, tapi juga mendampingi prodi-prodi supaya menjadi lebih baik. Bukan hanya saat diakreditasi, tapi memang kejarannya baik supaya mutunya baik, gitu ya. Ini alurnya saya kira hampir sama dengan teman-teman. Jadi katakanlah besok ini yang normal ya. Normal mungkin besok itu 12 bulan sebelum habis kita akan berikan warning. Prodimu habis loh ya. Tolong siap-siap. 6 bulan sebelumnya sudah unggah dokumen. Dan seterusnya lah, ini ada silakan bayar sendiri. Intinya siklusnya mirip dengan Ban PT. 6 bulan kemudian menyetor LED, kira-kira kita perlu sebulan untuk menilai. Moga-moga 1 bulan sudah kita melihat AK-nya sudah oke, dan mudah-mudahan sebelum 3 bulan belum habis sudah keluar SK-nya. Nah, ini saya sampaikan juga, jadi biaya yang ditetapkan pemerintah untuk Lamdik itu 52 juta. Saya kurang tahu kenapa Menteri menerapkan 52 kok lebih paling rendah lah. Paling rendah dia dibanding lam-lam yang lain. Ingat saya yang tertinggi itu lam sama, 56 kalau nggak salah ya. Yang lain 53,5, 54 gitu. Tapi Lamdik 52. Mungkin dianggap FKIP orangnya nggak kaya sehingga perlu murah aja, barangkali begitu ya, barangkali. Nah, kami memberikan 3 alternatif untuk membayar. Sebenarnya kami ingin teman-teman tuh ngangsur gitu ya, supaya lebih ringan. Ternyata enggak. Banyak yang negeri pengennya bayar langsung. Ruwet katanya kalau ngangsur. Maka 52 itu dibayar langsung. Karena di dalam 52 itu ada pajak, PPh 23 2%, maka yang dibayar kepada Lamdik itu 50.960.000. Yang 1.040.000 dibayar ke pajak. Nanti ada, silahkan dibuka di web, ada mekanismenya gitu ya, mekanisme bayar pajak. Nanti bukti store-nya itu dikirim kepada kami, nanti buktikan ini itu ya. Kalau angsuran 2 kali, ketika pertama kali membayar 5 juta itu registrasi online, sisanya dibayar ketika menjelang AK. Ketika sudah berkas oke, akan asesmen kecukupan, dibayarlah 45.960 plus pajaknya 1.040.000. Kalau pengen 3 kali, bayar RO 5 juta, menjelang AK 25 juta, menjelang AL, asesmen lapangan, itu 20.960 plus pajaknya. Jadi pajaknya selalu dibayar di belakangan, supaya nggak berkali-kali bayar pajak yang ruwet juga itu. Nah, teman-teman, ini PPT-nya Ban PT ketika kami dinyatakan berdiri Desember tahun lalu. Intinya ada masa transisi 3 bulan
1 Januari sampai 30 Maret. 3 bulan kami hanya sosialisasi. Kami baru boleh berjalan mulai April tahun 2022. Nah, teman-teman, ini yang mohon dicatat. Banyak problem di sini yang jatuh pada kami. Jadi ini perban. Jadi perban mengatakan bahwa yang PEPA, yang perpanjangan itu dihentikan mulai 31 Maret. Jadi prodi-prodi yang mengajukan PEPA ke Ban PT dan habisnya itu antara 31 Maret ke belakang itu dihentikan. Ini banyak yang tidak tahu. Saya masih ingat waktu kami baca ini, kami nelpon beberapa teman, mereka nggak percaya. Enggak, kami sudah mengajukan Ban PT kok. Ketika ditolak baru ribut gitu kan. Bukan ini. Nah, teman-teman, mau respons dari tadi, Lamdik mengambil kebijakan ini. Bagi prodi yang habisnya itu sampai dengan 31 Agustus tahun ini ya, tahun ini, maka RO-nya tanggal 31 Maret. Unggah LED paling lambat 31 Agustus. Bagi yang habisnya September sampai Desember, maka 6 bulan sebelumnya harus RO dan unggahnya 31 Agustus tahun 2022. Yang 3 bulan terakhir, Januari sampai tahun depan, itu unggah LED-nya 30 September. Nah, bagi prodi yang habis misalnya bulan Mei dan belum unggah dokumen tapi sudah RO, sekali lagi sudah daftar, kami akan ikut Lamdik, tapi belum unggah sudah mati, maka akan kami berikan surat perpanjangan. Dan ini sudah berjalan, sudah berjalan. Ketika kami tetapkan dengan ini, maka ada problem, numpuk sekali. Jadi kemudian kami mengeluarkan edaran ini, edarannya. Mohon dicatat, jadi bagi prodi-prodi yang habisnya sebelum kata sebelumnya ya, sebelum 1 Juli, katakanlah April, Mei, Juni gitu, maka diharapkan LED-nya diunggah sebelum bulan Agustus. Kenapa? Supaya kami nggak numpuk begitu ya. Kami hitung yang sudah RO jumlah 151 prodi. Nanti yang habisnya itu antara Juli, Desember, kami bagi 4. Kami sebut batch 1, batch 2, batch 3, batch 4. Dan sudah by name sudah ada di web. Jadi kalau panjenengan mau masuk ke webnya DIK sudah kelihatan, oh prodi saya termasuk batch 1 atau 2 atau 3 atau 4 ini. Jadi ini hanya cara kami supaya tidak numpuk di akhir Agustus. Kami mohon pengertiannya, kakak numpuk nanti kita yang repot sendiri. Teman-teman, kini yang caption terakhir, kami ingin sebenarnya besok ya, kalau sudah mapan betul, mungkin setahun lagi gitu ya, kita ingin kemudian kita ini bisa mengabsorb data di PD Dikti untuk prodi-prodi sudah pernah kami akreditasi. Untuk apa? Untuk melihat apakah dari tahun ke tahun ada kenaikan atau enggak, gitu kan? Jadi kami peringatkan, prodimu ternyata turun loh ya. Oh, prodimu naik ya, gitu. Nah, kalau begitu diizinkan oleh pemerintah, kalau toh prodinya tidak naik signifikan, tidak turun juga, dan waktunya akreditasi, barangkali nggak perlu ya kita mengadakan AL, cukup AK saja. Tapi ini sekali lagi ini baru konsep ya. Baru konsep karena kita belum punya data, dan apakah boleh kita hanya AK tanpa AL. Yang terakhir teman-teman, batuknya orang tua ini.
Jadi kami inginnya setelah kami tahu inilah prodi pendidikan matematika di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Supaya sekarang masih B atau baik sekali gitu ya. Gimana supaya jadi unggul? Kami akan ingin mendampingi supaya menjadi unggul. Rencananya kami nggak sendirian, kami akan berkolaborasi dengan asosiasi keilmuan. Dari asosiasi keilmuan prodi pendidikan matematika lah yang kita ingin kami minta mendampingi prodi pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Jember. Di mana supaya apa? Supaya Lamdik ini tidak hanya melakukan penghakiman, judge gitu ya, tapi juga pendampingan. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ingin detail betul, kami bisa memberikan kontaknya Prof. Joko Nurkamto, Prof. Eko Haryadi, dan Prof. Ivan Hanafi untuk detail instrumennya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Profesor Dr. Haji Mukhlas Samani. Untuk berikutnya kami berikan waktu untuk sesi tanya jawab dengan raise hand atau dengan chat di Zoom ini. Monggo, saya berikan waktu kepada Bapak Ismail Hanif dari UMSU. Iya, cek 1 2. Ibu Nurul, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Iya, sudah Bapak, jelas sekali. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, ya, terutama kepada panitia. Luar biasa apresiasi ya, bisa mengumpulkan, apalagi menghadirkan narasumber seperti yang dijelaskan tadi Ketua Indo MS ya, bahwasanya hari ini adalah sumber primer ya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan Lamdik Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kebetulan berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengulas ya, apa yang dikatakan atau apa yang diberikan berupa buku panduan, apakah itu buku 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 kalau tidak salah, begitu juga dengan data kuantitatif, kita menemukan ada ketidaksesuaian. Artinya begini, Pak Samani ya. Nah, kita takut bahwasanya apa yang kita isi melalui panduan yang sudah tertera di Excel atau data kuantitatif dengan data pada buku 2 dan buku 3 terutama itu enggak sesuai. Artinya ketika kita ragu dalam menuliskan apa yang kita baca tadi, ini berakibat kepada pengurangan nilai. Kita harapannya pengen unggul dong. Begitu kan Bu Nurul ya. Nah, jadi saya menemukan beberapa yang tidak sesuai. Yang pertama adalah di kolom 31231 dan 31232 pada data kuantitatif atau Excel, ini terkait tentang mahasiswa dalam negeri beserta luar negeri. Nah, kalau kita lihat ya di Excel itu dijelaskan bahwasanya yang dituliskan adalah jumlah provinsinya. Artinya kalau dikatakan jumlah provinsinya itu berarti yang kita isikan adalah berupa digit. Apakah 3 provinsi mahasiswa kita, apakah ada berasal dari 4 provinsi dan sebagainya. Nah, sementara di buku 3, di halaman 20, itu yang dituliskan adalah nama kotanya, ataukah nama kabupaten atau nama provinsinya. Artinya ada yang kuantitatif di Excel, ada yang kualitatif di buku 3. Jadi ini mungkin mohon arahan dari Pak Prof ya, terkait tentang data Excel di 31231 dan 31232 terkait tentang mahasiswa dalam negeri dan luar negeri. Nah, itu yang pertama, Prof. Izin Bu Moderator, agak ada 3 lagi kalau diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah di 4124 Bapak Ibu ya. Kalau kita buka di Excel itu, nah data kuantitatif, nah ini hanya memasukkan data dari tabel 4122 atau data terkait tentang dosen DTPS. Nah, kalau di data Excel-nya itu, data di 4124 itu di kolom kedua, itu hanya kita isi menurut 4122. Nah, sedangkan di buku 3, halaman 29, itu jumlah dosen DTPS adalah dosen yang tertera pada 4122 dan 4123. Artinya, kita bingung juga, Pak.
Nah, ketika di Excel itu yang dimasukkan adalah dosen tetap sesuai dengan pengampu mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran ya. Sementara pada buku 3 ini boleh dosen tetap atau boleh dosen di luar dari bidang studi seperti kewirausahaan atau PKN dan sebagainya. Jadi ini ada tidak sinkron antara buku 3 dengan Excel. Nah, itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, di 4125 ya, di borang 4125 di Excel, ini terkait tentang beban kerja dosen ya, DTPS. Nah, kemudian di buku 3 ya. Nah, di buku 3 halaman 30. Nah, ini juga membuat kebingungan bagi kami, Pak ya. Nah, di situ bahwasanya SKS Ketua PS ya. Kalau kita lihat di halaman 30 buku 3, nah itu SKS Ketua PS atau Ketua Program Studi itu adalah 6 SKS. Sementara 3 baris di bawahnya dijelaskan lagi bahwasanya SKS untuk Ketua Program Studi adalah 4 SKS. Nah, ini juga mohon arahan, Pak. Nah, sekedar masukan. Kemudian yang terakhir adalah 4128. Nah, di 4128 ini terkait tentang prestasi DTPS. Nah, di buku 3 halaman 32, Pak. Nah, ini jelaskan bahwa prestasi yang dimaksud itu boleh kita tuliskan sebagai keynote speaker pada konferensi atau seminar. Atau boleh juga narasumber lokakarya atau visiting lecture atau editor mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi. Nah, menurut hemat saya, Pak Prof, nah, ini semua adalah rekognisi lain dengan prestasi DTPS. Jadi mohon tanggapannya kepada Pak Prof karena mungkin ini adalah sumber primer seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua Indo MS tadi. Mungkin ini saja Ibu Moderator, terlalu banyak mungkin saya izin kepada Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ismail Hanif Batubara dari UNSU. Monggo Bapak akan dijawab terlebih dahulu nih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail Hanif. Mohon nanti untuk yang detail semacam ini bisa kontak dengan Prof. Joko Nurkamto, tetapi secara umum begini, kenapa kita menggabung antara data kuantitatif dengan LED tidak dipisah seperti ban PT? Ya, tujuannya adalah sebenarnya pada awalnya kita tidak ingin bikin panduan. Karena panduan itu sebenarnya menjebak kita seakan-akan hanya itu gitu ya, gitu. Kita awalnya itu terserahlah, silahkan bikin LED menceritakan dirinya gitu ya, dirinya. Jadi kemudian kita bisa tahu, ya tahu. Tapi kemudian teman-teman minta kalau nggak ada panduan nanti kan nggak jelas gitu kan. Nah, apa hubungannya? Silahkan ditulis semaksimal mungkin yang panjenengan anggap itu baik di prodi itu, karena bisa saja asesor itu menjustifikasinya tidak saja berdasar matriks angka-angka itu. Oh memang di matriks tidak diminta itu sebagai katakanlah mungkin sebagai reviewer jurnal internasional yang bergengsi, tapi ada loh ya. Itu maka menjadi nilai plus di luar dari ada yang ada di matriks gitu kan. Sehingga yang dapat saya sampaikan silahkan ditulis semaksimal mungkin apa yang panjenengan yakini baik walaupun melebihi dari matriks di buku 4 gitu kan. Nanti asesor akan menjustifikasi. Kami menyampaikan bahwa asesor kami yakinkan Anda itu professional judgment ya. Tidak hanya berpaku pada angka-angka itu. Angka-angkanya sekedar panduan saja supaya teman-teman itu bisa mengisi tidak bingung. Tapi dimungkinkan mengisikan walaupun tidak diminta. Bahkan tidak diminta oleh buku 2 pun kalau Anda yakini baik, isikan. Karena bagian dari prestasi yang dicapai oleh prodi yang bersangkutan. Sekali lagi kalau detailnya mohon nanti bisa kontak dengan Prof. Joko Nurkamto atau Prof. Eko Haryadi atau Prof. Ivan. Sekali lagi saya tidak menguasai detailnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Munasamani. Berikutnya saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat, ya Prof. Ini ada pertanyaan dari
Ibu Raden Sri Ayu dari Prodi Pendidikan Matematika Labuhan Batu, Prof. Jadi ini beliau sedang proses penyelesaian instrumen Lamdik. Sebelumnya sudah mengikuti IPPA di Ban PT, Prof. Sudah upload borang di Ban PT pada bulan Maret, tetapi di akhir April lalu dinyatakan dialihkan ke Lamdik, sementara akreditasi beliaunya sudah kadaluarsa dan di Dikti sudah tidak terakreditasi. Kemudian beliau RO di bulan Mei, Prof. Sudah konsultasi ke Lamdik tentang perpanjangan, tetapi karena RO terlambat, tidak bisa dikeluarkan, beliau langsung daftar ketika dialihkan ke Lamdik. Prof, tapi karena pada saat dikeluarkan pemberitahuan pengalihan dari Ban PT ke Lamdik, itu sudah lewat batas kadaluarsa. Jadi mohon pencerahan, Prof, terkait dengan hal ini. Ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak karena sekali lagi saya pernah ya berkelakar dengan teman Malang itu, dengan teman yang saya kenal betul. Saya ingat betul tanggal 9 April kami rapat dan mendapatkan kepastian bahwa yang PEPA itu ditolak oleh Ban PT. Kami ingatkan, prodimu ditolak loh ya. Habisnya kan 11 April, segera RO ya. Temannya malah marah-marah. Enggak, saya sudah sekian bulan lalu sudah unggah di Ban PT kok, dan tulisannya di webnya itu dalam proses kok. Ya sudah, gitu kan. Kira-kira akhir Juni lalu pas saya ke Malang, dia nangis-nangis. Ternyata ditolak. Saya guyon, kita udah bilang ditolak, aku nggak baca gitu kan. Nah itu. Jadi yang tadi saya katakan jumlahnya banyak itu. Banyak karena teman-teman tidak membaca perban yang mengatakan bahwa PEPA bagi prodi yang habisnya per 31 Maret dan seterusnya ditolak itu. Dihentikan istilahnya, dihentikan gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, memang kemudian setelah ditolak Ban PT itu ke Lamdik, RO itu kan. Kalau mati kami bingung. Ibaratnya gini kan, kalau panjenengan punya SIM mati, datang ke Polatan minta perpanjangan, polisinya gimana ya? Yang diperpanjang apanya? Jadi SIM sudah mati, yang diperpanjangkan matinya. Itu kenapa kami nggak berani, loh, diperpanjangkan matinya. Oh sudah mati sudah perpanjang, itu yang kami. Tapi rapat dengan Ban PT yang terakhir kita koordinasi karena banyak kami rapat Forkom, maka silahkan segera unggah LED. Kalau nanti diverifikasi nggih, dan sudah mulai akan diperpanjang. Tapi diperpanjang minimal ya. Sekali lagi saya utarakan, kesepakatan dengan PT, kalau misalnya ini artinya A atau unggul, kemudian mati, kemudian unggahnya terlambat, begitu itu diverifikasi oke akan diperpanjang, tapi yang keluar perpanjangannya itu C loh ya. Karena dianggap seperti baru. Itu bukan kami, itu kesepakatan dengan Ban PT gitu ya. Jadi katakanlah semua LAM akan begitu. Jadi kalau misalnya oke diperpanjang, tapi perpanjangan status minimal gitu ya, itu. Dan itu pun kami masih menunggu SK-nya Ban PT. Jadi Ban PT akan mengeluarkan SK nanti. Kita belum tahu bentuknya SK atau notula rapat ya yang mengatakan bahwa kalau semacam itu bisa diperpanjang tetapi dengan status minimal gitu ya. Itu kami untuk melakukan itu juga menunggu SK-nya Ban PT karena kalau saran kami segera unggah LED, kami prioritaskan untuk segera diolah, dilaksanakan supaya segera keluar gitu ya. Itu nggih. Jadi yang sementara segera unggah LED, kami akan segera proses supaya segera keluar. Ini juga sudah ada. Ingat saya yang besok kapan ya? Tanggal 19 akan dirapatkan itu ingat saya ada 2. Satu dari PGMI IAIN mana begitu, satunya dari Jogja. Sudah kami selesaikan. Insya Allah tanggal 19 akan ada keputusan seperti apa hasilnya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Prof. Bagaimana Ibu Sri Ayu? Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Moderator.
Sama-sama. Baik, ada yang raise hand lagi, Prof. Dari Bapak Sumaji, UMK. Monggo disilakan, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Prof. Mukhlasamani, saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Ingin bertanya, Prof. Pertama, prodi kami itu masa habis untuk akreditasinya itu adalah 9 Juli 2024. Mau tanya, berarti nanti untuk submit LED-nya itu 6 bulan sebelumnya gitu ya. Itu yang pertama. Atau kemudian sebelum submit itu apakah harus registrasi dulu seperti itu? Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya adalah apakah di dalam LAMDIK ini untuk syarat perlu peringkat akreditasi masih diberlakukan begitu, Prof? Karena kalau kemarin di BNPT itu kan mungkin ada syarat perlu ya untuk peringkat akreditasi. Jadi mohon pencerahannya. Kemudian berikutnya untuk DTPS ya, itu apakah kita bisa mengambil ya, dosen tetap di luar prodi itu dalam PT yang sama untuk melengkapi mungkin rasionya begitu, Prof. Itu mungkin pertanyaan dari kami. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumaji. Tadi habisnya 9 Juli 2024 ya. 2024, Prof. Panjang. Jadi kalau data itu berarti akan sudah termasuk yang reguler besok. Sudah di luar masa transisi kan? Nanti panjenengan bisa melihat yang data tadi, skema masa transisi tadi, nanti kami share di chat nanti ya. Itu. Jadi itu RO itu gini Pak Sumaji. Jadi kami kenapa meminta ada RO supaya kami tahu ini ikut saya apa enggak. Jadi gini loh ya. Jadi di semua LAM itu sifatnya kan pasif. Ikut ya monggo, enggak ya enggak apa-apa gitu loh ya. Jadi oke enggak, aku enggak ikut LAMDIK kok. Ya enggak apa-apa. Kalau belum RO berarti belum bagian dari LAMDIK. Karena kami ingin supaya kemudian kita tahu ya yang kami tangani ini. Makanya mohon tidak mendadak. Karena kalau mendadak kami repot kan, mendadak kan. Jadi kalau repot mepet daftar lu kami kan harus ngeplot asesor kan gitu loh ya. Maka jauh-jauh monggo kemudian RO supaya ternyata pendidikan prodi ini ikut LAMDIK gitu kan. Contoh yang kali gini Pak Sumaji, kapan hari ada prodi yang masih cair, saya juga tahun 2024 RO saya katakan panjenengan ikut kami. Kalau saya baca bukan bagian dari LAMDIK ini, dari LAM lain gitu kan. Maka beliau datang, saya minta apa tidak sebaiknya ke LAM itu karena lebih cocok. Akhirnya pindah gitu loh ya. Karena begitu nanti RU akan kami pelajari. Ini prodi ini ikut siapa supaya tidak keliru gitu ya. Dengan RO kemudian kami juga tahu RO itu kan nanti menyebutkan kan nanti kontak personnya ini itu kan. Kami komunikasi berbagai hal lewat kontak person itu kan. Berikutnya DTPS. Gini, intinya DTPS itu kan dosen yang mengampu mata kuliah pokok di prodi itu. Nah, sekali lagi nanti kami akan ngecek ke Ban PT, ke Predikti, dosen ini dosennya siapa gitu kan. Nah, sekali lagi maka yang kami gunakan data di PD Dikti gitu. Jadi kalau Pak Sumaji menyampaikan namanya Pak Dr. X gitu kan, di PD Dikti nggak ada, nggak kami akui karena kami disalahkan. Jadi kalau kami mengakui data di luar PD Dikti, kami disalahkan oleh
permen, gitu kan? Mohon kemudian diatur, dipilih supaya dia masuk. Syarat perlu kami nggak punya, Pak Maji. Jadi kami tidak menerapkan syarat perlu seperti bahan PT. Makanya begitu panjenengan bisa exercise di buku 4, membandingkan, oh kami punya plus-plus ini, maka kamu yakin dapat ini, monggo nanti exercise. Jadi kami tidak punya syarat perlu. Makasih Pak Sumaji. Terima kasih Prof. Matur nuwun Prof. Baik, untuk selanjutnya ini ada Bapak Leo. Silakan Bapak. Mungkin bisa di-on-kan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Prof. Izin bertanya, Prof. Saya dari Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau, Prof. Jadi memang kami apresiasi Jawa Timur Indo MS bisa lintas pulau, Prof. Untuk hari ini. Izin bertanya, Prof. Kami ada 2 prodi yang pendidikan fisika dan pendidikan biologi. Kemarin itu kan kami masih STKIP PGRI Lubuk Linggau, Prof. Nah, setelah berubah menjadi Universitas PGRI Silampari, sertifikat kami itu masih untuk yang perpanjangannya masih STKIP PGRI Lubuk Linggau. Kemarin kami sudah minta revisi dengan Pak Ari, tapi belum ada balasan untuk yang perpanjangannya, Prof. Maksudnya itu SK sementara, Prof. Yang pertanyaan kedua, kami ada program studi PGSD, Prof. Habis masanya itu di Desember 2022. Sementara kami sudah upload dokumen di Ban PT itu di Januari. Masih menunggu proses akreditasi. Apakah kami masih menunggu keputusan Ban PT atau harus daftar ke LAM, Prof? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Pertama kali gini, kemarin Pak Ari juga memberitahu saya, tolong panjenengan kirimkan SK perubahannya ya. Sudah, Prof. Oh, monggo. Jadi kemarin belum, karena kami kemarin itu memang di pemberitahuan sudah berubah dari IKIP universitas. Tapi kita baru bisa mengubah status prodi X menjadi prodi Y itu, ya prodi perguruan tinggi X ke perguruan tinggi Y itu kalau ada SK-nya ya untuk data kami. Monggo dikirimkan, bisa dilakukan ya? Bisa. Soalnya kami untuk pembuatan ijazah menunggu SK perubahan dari Lamdik, Prof. Ya, karena bisa. Sudah gitu. Kan kami bilang jangan mengubah kalau kita belum punya bukti otentik sudah berubah. Apa buktinya? SK dari Dikti gitu kan? Kami kirimkan melalui email sekretariat. Monggo, silahkan. Untuk PGSD begini, jadi tolong dibaca perban yang saya sampaikan. Semua prodi yang habisnya mulai 1 Juli 2022 itu semuanya kelam. Karena masa transisinya 1 April sampai dengan 30 Juni. Yang 1 Juli berikutnya maka Ban PT menutup pintu. Yang trans 3 bulan itu yang untuk reakreditasian ISK masih jalan, tapi PEPA tutup. Itu yang banyak teman-teman, loh kami sudah unggah loh ya. Kalau Ban PT ngomong loh, kami sudah mengeluarkan perban bahwa kami untuk ini kami tidak berwenang lagi gitu nggih. Jadi monggo segera aja ke LAM nggih yang untuk PGSD itu nanti termasuk golongan tadi. Kalau ini berarti termasuk golongan yang 1 Agustus sampai Desember. Yang tadi coba dicek. Dugaan saya kalau panjang sudah RO akan keluar masuk B1, 2, 3 atau 4. Jadi semua yang sudah RO akan masuk di situ. Akan tolong dicek. Terima kasih. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Sami-sami. Ya, terima kasih kembali, Bapak. Mungkin Pak Sumaji masih ada yang ingin ditanyakan, ya Pak? Bapak Sumaji. Oh, baik.
Kalau begitu, wonten Pak? Oh, sampun cukup. Nggih. Nggih. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, monggo saya silakan ke Bu Ria Paulina dari STKIP PGRI. Pangkalan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Begini, Prof. Muklas, jadi dari perguruan tinggi kami kebetulan ada satu prodi, yaitu prodi pendidikan bahasa Inggris, di mana sudah akreditasinya sudah berhasil pada bulan Juli. Kemudian kami juga kemarin sama dengan dari Bu Raden, siapa tadi ya, maaf lupa. Dan Sri Ayu. Juga sama kasusnya itu kami sudah upload IPPA juga, kemudian pada bulan Maret kalau tidak salah tanggal belasan begitu Prof. Itu kemudian ternyata kami tidak diproses seperti IPPA sehingga bulan April ya Prof ya, maaf bulan April, sehingga kami pun sudah terlanjur akreditasi prodi sudah berakhir, sehingga kami juga tidak bisa melakukan perpanjangan di Lamdik. Nah, kemudian pada bulan Juni kemarin kami sudah upload dokumen di Lamdik, kami sudah upload dokumen kuantitatif dan juga LED. Untuk selanjutnya berarti berdasarkan tadi keterangan dari Prof. Muklas, berarti untuk prodi bahasa Inggris selanjutnya akreditasi C ya Prof ya? Tadi. Ini tolong dicek, seingat saya jumlah prodi-prodi yang mati dan sudah unggah itu 42 sampai dengan minggu lalu ya, sampai minggu lalu 42. Itu ada yang oke, ada yang enggak. Yang oke akan diberitahu, akan Anda masuk, sudah namanya diverifikasi, sudah oke, Anda masuk tahap AK, akan keluar invoice, gitu kan? Kalau itu berarti akan segera keluar itu perpanjangan minimal tadi, gitu kan? Tapi nunggu kapan PT ya? Iya. Tapi kalau kalau gini ya, jadi kami tidak ingin kemudian prodi itu sudah susah-susah nggak LED ternyata jelek gitu kan? Jadi banyak, ingat saya hanya 14 dari 42 itu yang oke, yang lain dikembalikan, dibicarakan kurang ini kurang itu. Nah, tolong dicek panjenengan termasuk yang mana. Kalau termasuk yang oke, mestinya akan diberitahu oke masuk AK, ini invoice-nya yang 25 juta. Tapi kalau enggak akan diberitahu oh kurang ini tolong diperbaiki dulu gitu ya. Karena kami tidak ingin sudah kalau di AK ternyata kemudian enggak memenuhi syarat kan, kasihan kan gitu. Tolong dicek ya, termasuk yang mana. Kalau memang sudah termasuk AK, termasuk akan sudah diberi invoice, ya kami proses akan dengan cepat ya. Mau melanjutkan sebentar Prof. Kalau semisalnya nanti untuk prodi semisalnya ternyata prosesnya lanjut ke AK, berarti di situ akreditasi C itu sementara atau bagaimana Prof? Untuk itu kami masih menunggu perban. Jadi tapi kami mendahului ketika rapat koordinasi antara BAN dengan LAM diputuskan akan diberi itu. Kalau SK-nya perbannya sudah keluar kan kami berikan, tapi kalau belum kami belum berani. Karena perban SK BAN itu kami gunakan sebagai dasar. Karena kalau enggak maka ya kami belum berani mengeluarkan. Nah, seperti hanya PGMI di Win mana itu kami proses tanggal 19 akan keluar hasil yang resmi gitu kan, bukan perpanjangan ya. Terima kasih Prof informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Ria Paulina. Berikutnya Prof, saya bacakan pertanyaan di kolom chat nih Prof, karena masih ada waktu ini Prof. Dari Ibu Nadar STKIP Kusuma Negara Prof. Jadi STKIP Kusuma Negara ini sudah RO. Apakah kami ada kesempatan untuk meminta bimbingan ke Lamdik terkait kolom Excel yang masih membingungkan sebelum upload Prof? Jadi begini, kami tidak punya energi untuk bimbing satu demi satu ya.
Sambil satu nggak mungkin. Lah kalau semua nanti minta minum satu kami kan nggak tidur gitu kan. Kapan tidurnya gitu kan? Nah, nanti Anda bisa melihat asesor kami yang dekat dengan situ. Jadi katakanlah asesor kami kan sudah dilatih berkali-kali. Panjenengan bisa minta informasi ke asesor yang terdekat gitu ya, terdekat itu kan. Tapi kalau langsung ke LAM kami nggak punya energi untuk satu demi satu. Makanya kalau minta semacam ini, satu perguruan tinggi kami nggak berani. Kalau mengadakan semacam ini, ya ambillah banyak perguruan tinggi supaya kami bisa dengan banyak orang. Tapi kalau masing-masing minta, kami nggak tidur nanti gitu kan, gitu ya. Iya, matur nuwun Prof. Berikutnya yang ada di Zoom, saya persilakan Bapak Kaswadi. Mohon disebutkan dari universitas mana? Terima kasih. Mungkin kalau masih ada dua mungkin sekalian ya Mbak, ya supaya kami jujur kami ini hari yang nggak tahu. Ini juga ada manten, ternyata juga ada sepupu yang wafat tadi malam, kami juga takziah. Turut berduka cita nih Prof. Amin. Tes, terima kasih. Suara saya jelas Bu? Jelas Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaswadi dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Provoklas. Pertanyaan saya yang pertama berkaitan dengan DTPS. Kami pernah diskusi di fakultas bersama prodi lain tentang DTPS. Itu masih ada hal yang belum bisa kami pahami. Yang pertama, tadi sebetulnya sudah agak disinggung sih ya, tapi belum jelas menurut saya. DTPS itu siapa gitu? Apakah dosen tetap yang tercatat di prodi atau dosen tetap di prodi plus yang mengajar di prodi? Jadi misalnya ada dosen MKU itu masuk di DTPS apa tidak? Terus yang apakah DTPS itu yang sah atau boleh diakui oleh LAM itu apakah harus memiliki kompetensi bidang studinya? Jadi misalnya kalau ada master pendidikan misalnya, master manajemen pendidikan di matematika itu tidak tercatat DTPS misalnya, walaupun dia masuk di dosen tetap prodi itu. Apakah betul begitu? Misalnya kalau apakah DTPS prodi matematika itu harus bidang studinya matematika? Itu yang pertama, Prof. Juga untuk persyaratan misalnya status, misalnya minimal B, itukah apakah ada persyaratan khusus untuk dosen? Misalnya harus doktornya sekian persen, LK-nya sekian persen, atau tidak? Terakhir, Prof, pertanyaan saya kan dulu waktu sosialisasi LAM itu salah satu pembicara mengatakan bahwa LAMDIK akan melakukan pendampingan program studi dalam proses pengisian borang. Yang ditanyakan ini proses pendampingannya itu bagaimana? Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya Ibu Meti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja mungkin Prof menyambung pertanyaan yang Ibu Ria Faulina tadi, karena kebetulan kami satu institusi STKIP PGRI Bangkalan. Informasinya untuk hasil dari upload kami sempat ada revisi di tanggal 15 Juni dan itu sudah kami upload ulang karena revisinya hanya pada sheet 5.1.2.3 itu kolom sumber dan jenis dana itu tidak boleh kosong. Nah, itu kenapa kosong? Karena memang
di sheet Excel-nya itu tombol button-nya itu tidak bisa kami isi karena kan ada button-nya dan ada pilihannya. Nah, di sini di 5.1.2.3 itu tidak ada isian, jadi kami tidak bisa mengisi gitu. Nah, akhirnya kami kirimkan ulang dengan mengcopy dari 5.1.2.4. Akhirnya ketemu solusinya, Prof. Karena memang itu tidak ada isiannya di Excel yang format Excel-nya. Sudah kami upload ulang lagi berselang dari 15 Juni itu. Jadi saat ini kami menunggu yang untuk AK-nya, Prof. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo, Prof. Makasih. Ini yang terakhir, mudah-mudahan bisa kami selesaikan. Pak Kaswati begini, DTPS itu kan dosen tetap program studi. Jadi artinya memang yang bidangnya merupakan bidang pokok di prodi itu. Panjenengan yang tahu prodi bidang pokoknya apa gitu kan. Jadi kalau di pendidikan matematika itu mata kuliah pokoknya apa toh? Itu kami malah nggak tahu ya, nggak tahu gitu kan itu. Yang kedua sekali lagi itu nanti akan kita cek di PD apakah dosen itu memang di prodi itu gitu ya. Karena sekali lagi kami menggunakan data dasar itu PD Dikti ya kan. PD Dikti itu punya kok data orang ini mengajar berapa SKS atau bebannya itu. Oke. Nanti saya akan melihat oh ini memang dosennya tapi banyak begini loh ya, maka overload. Oh ini bagus kok dan seterusnya gitu, nggih. Jadi katakanlah silahkan dibaca di apa itu bahwa itu yang di pokok mata kuliah pokok dan tercantum di PD Dikti. Pendampingan begini sekali saya tadi sudah ada yang bertanya nggih. Jadi kalau pendampingan dari prodi per prodi silahkan menggunakan asesor yang ada. Karena sekali lagi kalau kami mendampingi oleh orang lamdi semacam saya, semacam Prof itu, semacam Prof Joko mungkin nggak tidur itu kan, gitu kan. Nah kalau pendampingan kelompok semacam ini dengan senang hati kami akan melayani gitu. Jadi pendampingannya bisa kelompok, bisa oleh teman-teman di Lamdik, tapi kalau individual mungkin silahkan menggunakan asesor-asesor yang ada gitu kan. Kemudian untuk Bu Meti dari STKI Bangkalan, nanti coba saya cek ya, kita tunggu. Moga-moga kemudian sudah dicek kembali, diverifikasi, moga-moga sudah oke. Kalau oke akan diberi informasi dan diberi invoice lagi supaya masuk AK. Ingat saya sekarang juga sedang berproses itu karena dari 42 ingat saya 14 yang oke. Sekarang sudah berjalan AK-nya dan bahkan ingat saya 3 atau 4 sudah AL gitu ya. Nah, sekarang ini mungkin tahapan bagi yang sudah balik dari penyempurnaan akan diverifikasi ulang, moga-moga sudah masuk. Tanda sudah oke akan diberi notifikasi sudah oke gitu kan. Sudah oke gitu kan. Iya. Terima kasih. Ya, Prof, kebetulan kami juga sudah melunasi sampai di AL. Iya, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, mungkin mempercepat proses karena berpengaruh ke akreditasi PT kami, Prof. Oh iya, di Oktober tahun ini. Ya, makasih Prof. Teman-teman, kalau ada kami punya staf yang D2D semacam helpdesk gitu, nggih. Biasanya itu Ricita yang menangani. Jadi silakan kalau ada apa kontak ke kan sudah ada nomor teleponnya Lamdik, nggih. Biasanya itu kita yang menghandle untuk menyampaikan ini dan itu tentu tugas kita menyampaikan informasi bukan menyampaikan kebijakan, nggih. Kebijakan jadi katanya oh punya aku sudah belum itu mungkin kita tahu, tapi kalau kebijakan ini itu bukan kewenangannya dia untuk menyampaikan. Di sana juga ada Pak Ari Kurniawan yang atasannya kita yang juga bisa menyampaikan lebih substantif gitu, nggih. Nggih. Oh, mohon maaf mungkin saya bisa mengakhiri sesi ini nggih Bu Nurul nggih supaya saya sempat Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, Prof.
Monggo, matur nuwun. Ini saya senang sekali kalau masih banyak. Sekali lagi mohon maaf karena saya sekali lagi hari ini ada teman yang menikahkan putrinya. Tadi malam jam 00 terus ada sepuh yang wafat, sehingga kami juga akan takziah. Matur nuwun. Terima kasih, nggih Prof. Terima kasih. Mohon maaf semuanya tidak bisa memenuhi waktu yang bagus. Terima kasih banyak, Prof. Yang belum terjawab. Monggo suatu saat bisa telepon kepada kami. Via email juga boleh gitu nggih. Nanti tadi akan saya share di chat nggih. Prof, terima kasih. Ya, mohon dimaafkan Pak Dekan dan Pak Gubernur Indo MS. Mohon maaf, mohon izin untuk live karena akan segera. Terima kasih Prof Mukhlas. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, karena memang Prof Mukhlas banyak agenda pada hari ini dan beliau tidak menutup kemungkinan nantinya mungkin bisa sharing lagi dengan kita, nggih Prof. Mohon kesediaannya. Untuk berikutnya Bapak Ibu sekalian bisa saya simpulkan bahwasanya dari tadi penyampaian Prof Mukhlas bahwa PEPA sudah tidak berlaku lagi sejak Maret kemarin. Kemudian bagi prodi-prodi yang memang sudah masa habisnya sudah selesai maka atau sudah habis dan kadaluarsa, maka dianjurkan untuk segera mengirimkan RO ke Lamdik. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian. Barangkali untuk berikutnya Prof Yus, untuk agenda berikutnya bisa diagendakan terkait dengan instrumen, Prof. Dengan yang Insya Allah kita tidak lanjutin nanti di sini. Tadi sudah sambil diskusi dengan teman-teman. INDOMS Jawa Timur akan menindaklanjuti saran-saran yang disampaikan oleh Prof Mukhlas tadi itu. Insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan depan langsung kita bisa eksekusi nanti. Amin, alhamdulillah. Ya, terima kasih Prof Yus dan teman-teman dari berbagai macam program studi di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Terima kasih atas kehadirannya. Saya apresiasi sekali. Dari UNSU juga bisa hadir dan dari berbagai daerah, ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak. Kami dari Panitia Universitas Muhammadiyah Jember mengucapkan terima kasih dan apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi presensi ya Bapak Ibu, sudah ada di kolom chat di Zoom ini. Materinya di-share nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas. Nanti kami share di WA nggih Pak. Iya, betul. Bu Yoga dan teman-teman pengurus, bagaimana kalau pengurus jangan keluar dulu? Kita baik, mungkin langsung refleksi ya, kita refleksikan untuk kegiatan kita hari ini. Mumpung Prof Yus tidak repot.